Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Oke, jumpa lagi di pembahasan One Piece. Ya, pada kesempatan kali ini ya, Mr. G bakal mengulik beberapa karakter yang terbilang cukup jarang menjadi perhatian. Tetapi mereka kemungkinan besar bakal jadi karakter kunci di akhir cerita One Piece kelak ke depannya. Siapa aja kayak itu? So, tanpa banyak cincong gak jelas, monggo enjoy konten kali ini guys. Monggo, let's go. Number 1, Kaibo. Nama pertama bakal Mr. K buka dengan sosok Karibo. Yap, sosok yang satu ini hawa keberadaannya memang benar-benar penuh akan kecurigaan, tapi terkadang dirinya juga bisa menjadi penyelamat di saat-saat terpenting. Wano Kuni misalnya memang bisa menjadi titik balik di mana pandangan fans bisa berubah kepadanya. Namun di satu sisi lain, kita diperlihatin gimana Karibo balik lagi sangat ngeselin, dikarenakan dirinya yang mendengar perbincangan mengenai senjata kuno Pluton. So, ini membuat Karibo bahkan mengungguli banyak pihak soal informasi yang dia dapati terkait dengan senjata kuno. Ia pun tahu soal Shirahoshi, serta kini pun mengetahui Pluton ada di Wano Kuni. Jelas ini sangat berbahaya, dan bukan tidak mungkin ya, informasi yang dipegang oleh Karibo ini sedikit banyaknya mempengaruhi jalan cerita One Piece. Karena pertanyaan gamblang yang kita rasakan soal pengetahuan Karibo tersebut adalah kemana informasi ini bakal tersampaikan? Apakah ke pihak musuh? Atau malah ke pemerintahan dunia. Tetapi Karibo sama sekali tak ditunjukkan punya keterkaitan khusus dengan karakter-karakter penting macam Kurohyuga ataupun para Gorosei. Bahkan skenario terburuk yang bisa terjadi ya, Karibo memang benar-benar ada di pihak yang berseberangan dengan SAP Crew. Dan bakalan ya, informasi super rahasia soal senjata kuno ya nantinya cepat atau lambat bakal terbongkar dan peperangan akan terjadi seiring perebutan senjata kuno itu. Tapi masih tak menutup kemungkinan dirinya justru memihak ke SAP Crew, mengingat motifnya menyelamatkan Luffy masih menjadi pertanyaan besar. Maka dari itu, apapun tindakan dan mau dibawa kemana semua pengetahuan yang Karibo punya bakal memberi impact ke cerita One Piece mendatang. Number 2, Shirahoshi. Kedua, ada nama Nenggelis Shirahoshi. Dia memang menjadi salah satu protagonis utama di kisah Fishman Island. Tapi berhubung kemampuannya juga masih belum dikuasai terlalu baik, serta SAP Crew yang juga gak mau merasa mempunyai kuasa atas Shirahoshi, status doi sebagai senjata kuno Poseidon memang kurang terekspos setidaknya untuk saat ini. Dan balik lagi ya, sebagai senjata kuno, sampai kapanpun Shirahoshi akan menjadi ancaman khususnya bagi pemerintahan dunia. Foto seksinya pun bahkan juga udah diwanti-wanti oleh Im Sama. Hal ini menandakan Shirahoshi menjadi salah satu kunci di perang besar nanti. Perang besar tersebut menjadi puncak dari segala pertarungan di dunia One Piece. Ini juga sempat dinotis kan sama Shirohige dan Angkatan Laut, khususnya para petinggi macam Sengoku. Menyadari ancaman dari perang yang ditakut-takuti oleh pemerintah dunia itu, Shirahoshi dengan kemampuan mengendalikan Sea Kings yang dapat menjadi andalan jika memang sampai ending cerita keberpihakan dia ke SAP Crew tidak terganggu gugat. Terus perlu diperhatikan juga, kita sama sekali gak tahu bagaimana cerita berjalan ke depannya. Mengingat Shirahoshi yang udah mencuri perhatian pemerintahan dunia dengan kemampuannya, hal-hal buruk yang tak terbayangkan bisa aja terjadi. Atau sebelum itu kejadian, SAP Crew akan memainkan peran pentingnya demi melindungi sosok yang juga dianggap sebagai nakama ini. Number 3, Stacy. Ketiga, ada Neng cantik Stacy. Tapi ini yang kumaksudkan adalah dua Stacy ya, baik yang cloning maupun yang asli. Mr. K bahas dari yang cloning dulu dah. Stacy sejauh ini telah 20 tahun menyembunyikan sosoknya yang sebenarnya. Dan kita bisa lihat kan bagaimana dia beraksi dalam kurun waktu ini. Ia berhasil seenggaknya menguasai 2 titik informasi penting, yaitu dunia bawah sebagai Queen of Blizzard District. Kalau kalian nggak paham ya, ratu enak-enak lah. Dan pemerintahan dunia sebagai CP0. Ia berhasil menjalankan tugasnya sebagai triple agen karena rupanya ya, ia juga masih setia dengan Vegapunk, pelopor dari penciptaannya di masa lampau. Lalu untuk pemerintahan dunia sendiri, sepertinya memang belum banyak yang bisa diambil, mengingat CP0 sejauh ini lebih sebagai tukang nurut dan wajib patut apapun perintahnya, tanpa diperbolehin mengulik motif di balik perintah itu. Ini terlihat dari perbincangan Stacy dan Rob Lucci sebelum mereka OTW ke Egghead Island. Namun Stacy bisa aja punya peran penting semisal hal-hal buruk terjadi ke Dr. Vegapunk. Sebagai salah satu bawaan kepercayaan, bukan tidak mungkin sisa-sisa informasi yang Vegapunk dapatkan di pemerintahan dunia diteruskan oleh Stacy. Ya gak kalah penting lagi ya, soal dunia bawah ia bisa jadi jembatan jika keberpihakan Stacy ke SAP Crew masih berlanjut dan SAP Crew punya motivasi buat nyemplung ke dunia bawah.
And next dari Stacy yang asli alias Miss Bakin aja lah disebutnya lebih enak kan. Bagi Mr. pribadi ya, perannya memang akan sangat vital buat memberitahu kebenaran soal kemungkinan adanya interaksi Vegapunk dengan Shirohige. Selain dari itu, kita perlu mengingat bagaimanapun ya, Miss Bakin adalah salah satu kru dari bajak laut Rocks. Kita ngerti sendiri kan bagaimana pengaruh bajak laut Rocks baik di masa lalu maupun masa sekarang, mulai dari ancaman yang mengerikan sampai 3 dari 4 Yonko di era sebelum Luffy bagi Kurohige adalah mantan bajak laut Rocks, yaitu Kaido, Big Mom Shirohige. So, sedikit banyaknya informasi mengenai Rocks Pirates bisa diketahui dari Miss Bakin. Cuman yang masih menjadi pertanyaan adalah sama sekali belum diketahui ada di pihak mana Miss Bakin ini sebenarnya. Apakah ia punya niat terselubung atau ia tengah memperjuangkan hak dari Weevil anaknya? Ya kita lihat aja lah kisah di story One Piece nantinya. Number 4, Aokiji. Keempat, ada Aokiji. Namanya sama sekali tak banyak terdengar semenjak kabar dirinya telah bergabung dengan Kurohige Pirates. Meski demikian, fans masih dibuat penasaran kenapa Aokiji yang dikenal tak sekeras Akainu mau bergabung dengan Kurohige. Terlebih, rekam jejak Kurohige yang kelam rasanya masih jadi pertanyaan besar, kok bisa Aokiji mau berpihak ke sisi yang berseberangan. Nah, setelah dibuat gak paham sama itu, selanjutnya kita makin dibikin kaget dengan fakta Aokiji tak membunuh Saul. Malahan sebaliknya, Aokiji seolah menyelamatkan Saul dari kemungkinan terburuk, terbunuh sepenuhnya oleh Marin yang lain. Tindakan demi tindakan Aokiji ini memang punya efek domino yang sangat panjang. Makanya gak heran ya, banyak juga yang meyakini ada alasan khusus yang belum terjawab tentang mengapa Aokiji mau menjadi bagian dari Kurohige Pirates. Ya, jika memang benar ada alasan tersembunyi, Aokiji mungkin akan jadi alasan utama kehancuran Kurohige Pirates. Semisal murni keinginan sendiri pun, Aokiji masih musuh yang merepotkan. Dan skenario terbaiknya sih memang Aokiji melakukan berbagai cara untuk meruntuhkan Kurohige Pirates dari dalam. Namun asumsi masih sebatas asumsi ya, sehingga kita perlu menunggu jawaban untuk bisa menjadi cerita yang pasti. Number 5, Morgans. Kelima, ada nama Morgans. Ia juga dikenal dengan julukan Big News Morgans, dikarenakan berbagai informasi terupdate dunia memang berpusat sama segala yang ia dapatin. Morgans menguasai bagian informasi di dunia One Piece berkat World Economic Journal yang ia pimpin, serta berhasil menjadi surat kabar yang paling dinanti semua orang di dunia One Piece. Kemampuan Morgans memang bukan di fisik, melainkan relasinya dengan banyak orang, termasuk soal dunia bawah, terlebih lewat koran yang senantiasa ia buat. Akses informasi menjadi mainan sehari-hari bagi Morgans. So, harusnya menggiring opini menjadi sangat mudah baginya, yang mana ini bakal mengarah ke pandangan dunia. Apalagi di saat-saat sekarang, Morgans cukup aktif memberitakan kisah Luffy dan kawan-kawan. Mr. K makin yakin ia bakal punya peran besar khususnya soal akses informasi. Bahkan usai kita diberitahu semisal Nefertari Vivi rupanya ada bersamanya dan masih hidup. Entah akan ada kehebohan macam apa jika keduanya berhasil bertukar informasi soal rahasia dunia. Number 6, Nefertari Vivi. Keenam, ada Vivi. Yaps, usai Alabasta, dirinya memang tak kembali ikut berpetualang bersama Luffy dan yang lain. Namun siapa sangka Vivi masih memegang role yang besar dalam cerita. Asumsi yang paling tepat mungkin bisa dilihat dari rekam jejak Alabasta masih terikat erat dengan kejadian di masa lalu. Ini kelihatan kan dari poneglyph yang menceritakan senjata kuno Pluton terletak di Alabasta. Sehingga besar kemungkinan keluarga Nefertari menjadi salah satu kunci pembuka rahasia dunia. Sebab itulah pemerintahan dunia menaruh perhatian khusus ke Vivi. Salah satu kejadian terburuknya adalah kematian Cobra. Cuman yang agak mengganjal bagi Mr. K ya, terlihat gak ada raut kesedihan dari Vivi. Secara kan yang dikabarkan tewas ayahnya. Tapi juga Vivi kan juga nangis, kata Morgans ya. Ini bikin bingung sih. Ya, yang pasti melihat gimana interaksi Vivi dengan Morgans, kemungkinan sesuatu yang sangat besar telah terjadi di Reverie. Sekalipun ada kemungkinan terburuk, sampai kapanpun SHP Crew menganggap Vivi sebagai sosok yang berharga, dan Vivi bisa aja jadi pemantik SHP Crew untuk sepenuhnya menantang pemerintahan dunia secara total. Jelas, Jaguar di Saul. And last adalah Jaguar di Saul. Dia memang akan menjadi kunci penting setidaknya untuk dua alasan. Pertama, soal keberadaannya di Elbaf, dan yang kedua, informasi apa aja yang dia dapatkan dari sisa buku O'Hara. Dua poin ini nampaknya udah lebih dari cukup menggambarkan bagaimana pentingnya peran Saul kelak. Banyak yang meyakini sosok dengan luka bakar ini memang Saul. Ini tergambarkan dari Kid yang langsung menuju ke Elbaf sehabis membicarakan hal itu. Apalagi Eustace Kid merasa ia lebih dekat dengan One Piece dengan mengetahui perihal keberadaan Saul.
Tapi mimpi Kid sepertinya rada terhalangi oleh kehadiran Shanks di Elbaf. Akan menjadi menarik semisal Nico Robin bersama nakama SHB Crew lain datang ke Elbaf setelah Egghead Island selesai. Mungkin kita bakal menemui momen mengharukan, namun di sisi lain pasti juga siap mendengar informasi besar yang dimiliki oleh Saul. Dan yang makin menguatkan lagi adalah Saul juga memiliki nama D. Jadi kilas balik di O'Hara seolah belum ada apa-apanya, melainkan memang ada peran besar Saul untuk mengetahui One Piece serta rahasia dunia lain yang menjadi tekad dari O'Hara. Ya, itu mungkin yang bisa Mr. K sampaikan terkait orang-orang istimewa ini, guys. Kalau menurut kalian, siapa lagi karakter sampingan lain yang bakal punya peran besar di cerita One Piece ke depannya? Diskusikan aja di kolom komentar atau tweet-tweet like-nya burung Twitter. So, see you next time. Ada Sekiranya Stay safe everyone. Salam.